Yesus itu seorang tukang kayu yang setara Allah. Waduh, ini sesuatu yang mengejutkan, membingungkan. Mosok tukang kayu setara Allah? Anda bingung? Jadilah umat anti bingung, umat Kristen. Kristen sejati itu anti bingung. Ya, saya Pendeta Henry Tandianta. Yesus tukang kayu yang setara Allah. Bapak Ibu Saudara, pada saat Yesus berumur 12 tahun sampai 29 tahun, ada di mana dia? Ada di Nazaret ya. Lukas 2 ayat di hari 50 tuh, 50, 51, 52 ya. Lukas pasal 2. Yesus tumbuh dewasa di Nazaret ya. Lalu 12 ke 29 ya, sebagaimana remaja pasti Yesus sekolah. Ya, pasti Yesus sekolah. Yesus kuliah. Oh iya, Yesus lebih pinter dari kalian para mukalaf yang IQ-nya tiarap. Yesus itu setidak-tidaknya bisa 5 bahasa loh. Dia kuliah jadi sarjana, nggak kayak kamu para mukalaf ya. IQ tiarap. Yesus bisa berbahasa Aramaik, berbahasa Ibrani, berbahasa Yunani, berbahasa Latin, dan berbahasa Arab ya. Yesus itu sekolah sampai sarjana, nggak main-main, nggak kayak kalian ya. Lalu dia bekerja sebagai tukang kayu di dalam Matius 13 ayat 55. Dia itu anak dari tukang kayu, berarti bapaknya tukang kayu, carpenters ya. Sedangkan di dalam Markus 6 ayat 3, Yesus sendiri tukang kayu. Ya, jadi bapaknya tukang kayu, Yesus sendiri juga tukang kayu. Jadi Yesus seperti biasa dari umur 12 tahun sekolah dan seterusnya sampai lulus ya, kemudian bekerja sebagai tukang kayu, bukan pengusaha ya, bukan pengusaha furniture atau pengusaha mebel, bukan. Dia tukang kayu, bahasa Inggrisnya carpenter. Oke. Lalu pada saat umur 12 sampai 29 di mata manusia ya Yesus itu tukang kayu itu. Tapi di mata Allah beda. Di mata Allah Yesus umur 12 sampai 29 adalah setara Allah ya. To be like God, equal with God, equality with God. Ya. Di dalam Filipi 2 ayat 6. Jadi nggak main-main Pak. Manusia sih taunya ya Yesus manusia biasa. Nggak ada orang yang ngomong, Tuhan kuliah ya, Tuhan kapan kuliah? Nggak ada orang ngomong gitu ya. Kristus kuliah? Nggak ada ya. Tuhan kuliah ya. Wahai Nabi mau kuliah ya? Nggak ada kayak gitu ya. Tetapi dia setara Allah ya, equal with God ya. Kemudian semua malaikat sujud pada dia, Ibrani 1 ayat 6. Bahkan Gusti Allah di surga ya berkata begini, tahtamu ya Allah, tahtamu Yesus sebagai Allah di surga tetap untuk seterusnya dan selamanya. Jadi walaupun Yesus itu ke dunia sebagai manusia, tahta Yesus di surga tetap. Ibrani 1 ayat 8, nggak main-main ya Pak, nggak main-main. Nah barulah pada saat pelayanannya umur 30 tahun, Yesus itu become to be humble, become to be nothing ya, no reputation, merendahkan diri sebagai hamba ya. Di dalam Filipi 2 ayat 7 dan 8. Tadinya semua malaikat sujud pada Yesus, lalu berubah menjadi malaikat menguatkan Yesus. Yesus bisa dicobai dan mati disalib untuk melakukan kesetiaannya, melakukan kehendak dari Allah itu. Mati disalib. Cuman berapa hari? 3 hari. Dagingnya tidak mengalami kebinasaan ya, Kisah 2 ayat 31. Dia bangkit sendiri dong ya, Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Dia bangkit sendiri sebab dia Allah itu. Tapi kan dia dibangkitkan Allah Pak di dalam ayat 30 Pak, Kisah 2 ayat 30. 3 ayat 31 32 ya. Ya 31 tubuhnya tidak mengalami kebinasaan, 32 dia dibangkitkan Allah ya.
Kan dia dibangkitkan Allah. Iya, Allahnya Yesus sendiri, ya. Very very clear. Jadi ya di luar sana nggak ada yang tahu. Yesus umur 12 sampai 29 tahun, seorang tukang kayu di mata manusia, seorang yang sarjana, sekolah sarjana yang jauh lebih pinter daripada kalian para mukalaf IQ tiarap. Ya, Yesus jauh lebih pinter daripada kamu. Ini sebagai tukang kayu di mata manusia. Tidak pernah ada yang mengatakan, Tuhan Yesus mau berangkat kuliah ya. Nggak ada kayak gitu. Itu orang tidak waras yang begitu ya. Kristus lagi jadi tukang kayu. Nggak ada begitu ya. Baru setelah tahun 30 Masehi barulah dia punya semua gelar itu ya. Kristus fisik, Tuhan fisik, ya apa, dan lain sebagainya. Very very clear. 12 sampai 29 tahun tukang kayu yang setara Allah. Semua malaikat sujud pada dia, tahta dia tetap selamanya di surga. That it, padat, singkat dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.